Salam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini berada, baik di Makau, di Hong Kong, bahkan di Indonesia sekalipun. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah kita kali ini. Mari kita tunduk kepala sebentar, kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mulai. Amin. Bila Roh Kudus ada di hati kita, maka sukacita, damai sejahtera boleh kita miliki. Mari kita angkat pujian untuk memulai ibadah kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Shalom, selamat hari Minggu, selamat memasuki ibadah pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan kepada kita lagi hari ini
untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita satukan hati kita, jiwa kita, roh kita dalam ibadah kepada Tuhan, dan kita akan awali dengan votum dan salam. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nats pembimbing dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga bagian A. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga bagian A. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jikalau Roh Kudus tercurah di hati kita, di hidup kita, maka segala pemulihan boleh kita alami di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ajaib perbuatan Tuhan, besar anugerahnya, maka itu kita tidak dapat berhenti memuji, membesarkan nama Dia. Mari kita katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yang bikin
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita dengan kita membuka Mazmur kita. Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur 33 1 sampai dengan 9. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mari kita siapkan hati kita datang di hadapan Tuhan. Kita nyatakan syukur kita di hadapannya, bahwa Allah telah menyertai kita di tiap-tiap langkah hidup kita sampai hari ini. Bahkan apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada bagi kita. Mari kita katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Rindu
Puji Tuhan, kembali kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sekalipun situasi masih begitu sulit, namun Tuhan menolong kita untuk kita bisa melalui sarana ini untuk beribadah bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan menolong kami sebagaimana adanya masing-masing kami sampai pada hari ini. Kami menyatakan kepadamu Tuhan, terima kasih banyak. Engkau adalah Allah yang patut kami sanjung, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Kami berdoa supaya kami semua ditolong oleh Tuhan, dapat memahami isi hati Tuhan, dan Engkau juga menyediakan pertolongan untuk kami dapat melakukannya. Bapa di surga, tolonglah kami, beri kami hati, beri kami pengertian yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau menolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Surat Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kisah Rasul pertama ayat 1 sampai ayat 3. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, cerita yang selalu diingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, bahwa sesudah kebangkitannya dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya berulang kali, ya, selama 40 hari, ya. Nah, untuk apa Ia menampakkan diri? Tentu menjadi pertanyaan, ya. Untuk apa Ia menampakkan diri? Dan pertanyaan yang tidak kalah pentingnya, apa buktinya? Ya, manusia biasa selalu mau melihat bukti dengan mata, dengan apa yang bisa dirasa. Untuk apa Ia menampakkan diri dan apa buktinya? Lalu pertanyaan yang ketiga, apa pentingnya Ia menampakkan diri? Ya, sesudah kebangkitannya. Apa yang penting, ya, dalam kenyataan, dalam peristiwa di mana Yesus menampakkan diri? Nah, saudara, mari kita belajar bagian firman Tuhan ini di bawah tema ini, berbicara tentang kerajaan Allah. Ya, saudara yang kekasih, di dalam bagian pertama ini kita akan melihat untuk apa Ia menampakkan diri, dan ini tidak bisa dipisahkan, sekaligus akan saya sampaikan dengan apa buktinya, ya. Untuk apa Dia menampakkan diri dan apa buktinya? Di dalam bagian firman Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal 28, ya, saya mengambil dari 4 Injil yang ada. Matius pasal 28 dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Ya, sama seperti yang telah dikatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya? Itu berarti bahwa Yesus menampakkan diri untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakannya benar. Dia sudah pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan bangkit. Lalu apa buktinya? Ya, di dalam ayat yang ke-9, pada waktu mereka berjumpa dengan Yesus, dikatakan tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Mereka melihat
mereka mendengar, bahkan dikatakan mereka memeluk kakinya dan menyembah dia. Ya, yang kedua, di dalam Matius pasal yang sama, ayatnya ke-18, dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Sampai ayat 20, Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Untuk apa Yesus menyatakan diri? Ialah untuk meyakinkan mereka bahwa segala kuasa telah diberikan kepadanya, tetapi juga untuk memberitahukan, untuk menugaskan murid-murid tentang amanat agung Yesus. Amanat agung dari Bapanya yang disampaikan melalui Tuhan Yesus. Ajar mereka dan ketahui aku akan menyertai kamu senantiasa. Saudara, mereka melihat, mereka mendengar ya apa yang dikatakan. Dalam Markus pasal 16, ya saya laju dalam bagian yang pertama ini. Dalam Markus pasal 16 dikatakan dalam ayatnya yang ke-14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa Yesus menyatakan diri? Adalah untuk menunjukkan kepada murid-muridnya, sampai muridnya benar-benar melihat dan percaya, yakin bahwa betul Yesus telah bangkit. Sehingga dikatakan Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Dan dikatakan di dalam ayat selanjutnya bahwa bahwa sesudah mereka menyatakan kepada murid-murid, mereka menyatakan hal yang sama lagi, mengutus murid-murid untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan akan kebangkitannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, dikatakan Yesus menegur ketidakpercayaan mereka juga. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 menyebutkan bagaimana Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Ya, ayatnya yang ke-25 dari Lukas pasal 24. Dikatakan di sana bahwa lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Sampai kemudian dia menjelaskan segala sesuatu sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci. Dan pada ayat 35 menyebutkan, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia. Bagaimana mereka mengenal dia waktu dia memecahkan roti. Saudara, dengan berbagai macam cara, dikatakan dengan berbagai macam tanda, Yesus membuktikan bahwa sampai dapat meyakinkan murid-murid bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Ya, Yesus menegur ketidakpercayaan. Yesus mencela ketidakpercayaan. Yesus menegur keraguan-raguan. Yesus mengingatkan mereka tentang apa yang telah dikatakannya. Begitu pula kepada Simon yang semula tidak percaya. Namun dia harus membuktikan, dia pergi ke kubur dan dia melihat semua yang dikatakan tepat seperti yang dijelaskan oleh Maria dan murid-murid yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini apa maksudnya ya, dan kalau mau dikatakan untuk apa ya, jelas sekali untuk meyakinkan mereka bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Ya, itu bukan hanya dengan perkataan. Ada yang menjamah kakinya, ada yang mendengar suaranya. Ya, dalam Yohanes pasal 20, ya kita sudah melihat dari Injil Markus, Lukas, sekarang Injil Yohanes pasal 20 disebutkan di sana pada waktu dia berbicara dengan Thomas, dia menegur dan mengajari Thomas bahwa
Dia memberitahu bahwa rahasia kebahagiaan adalah percaya sekalipun tidak melihat. Apa buktinya? Yesus menunjukkan kepada Thomas bekas paku. Ya. Menantang Thomas untuk memegang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 21, pasal 21, ayatnya yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Murid-murid yang pergi kembali menjala setelah mereka sempat merasa sedih ditinggalkan oleh Yesus. Mereka ingin kembali lagi ke aktivitas mereka. Mereka pergi menjala. Petrus yang memulai, dan dikatakan yang lain ikut. Pada waktu itu Yesus mengunjungi mereka. Yesus melawat mereka. Dan dikatakan murid yang dikasihi Yesus itu mengenal bahwa itu adalah Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya. Yesus dikenal. Itu Tuhan. Dan memang mereka semua mengaku melihat, percaya. Yesus mengajak mereka, bahkan mengajak mereka sempat sarapan. Ya. Yesus makan. Itu membuktikan semua bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dalam tubuh, ya, jasmaninya. Dia memulihkan murid-murid yang sudah mau kembali kepada aktivitas sehari-hari. Kembali menggiatkan mereka untuk memberitakan akan berita kebangkitannya. Bahkan melalui kunjungannya yang khusus, melalui percakapan yang khusus dengan Petrus, kita tahu Yesus kembali memulihkan kasih Petrus kepada pekerjaan Tuhan, kepada kerajaan Allah. Dan saudara, setelah Petrus dipulihkan, Yesus juga memberitahu bagaimana dia akan mati. Dan di dalam Yohanes pasal 21 ayat ke-19 dikatakan, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah berkata demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Dan memang apa yang terjadi kepada Petrus tepat seperti yang Yesus katakan. Bagaimana ia mati memuliakan Tuhan. Bagaimana ia setia sampai pada akhirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara Yesus melawat murid-murid juga menjadi tujuan, ya, untuk apa dia menampakkan diri. Itulah untuk kembali memberikan semangat untuk mengembalikan murid-murid kepada pekerjaan atau kepada tugas panggilan mereka sebagai pemberita Injil. Dan di dalam ayat 20 dari Yohanes pasal 21, ya, mengajari kita bagaimana tanggung jawab kepada masing-masing dalam melayani Tuhan. Yesus memberikan satu ketegasan ketika mereka bertanya tentang murid yang paling dikasihi itu, dikatakan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-23, ayat 22, jawab Yesus, "Jika aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Ketika Petrus menanyakan apa yang akan terjadi dengan dia ini, maka Yesus katakan, itu bukan urusanmu. Satu ketegasan yang Yesus katakan untuk mengajari mereka bagaimana tiap-tiap orang bertanggung jawab dengan tanggung jawab mereka masing-masing, tanpa harus membandingkan diri atau tanpa harus terganggu dengan memperhatikan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang penting dalam sehingga Yesus harus menampakkan diri berulang-ulang dan harus boleh dibilang mengurus, ya, murid-murid satu persatu. Khususnya apabila dia melihat ada keraguan, apabila dia melihat ada ketidakpercayaan, apabila dia melihat ada rasa takut,
Semua dia lawak dengan caranya yang begitu ajaib, ya, yang begitu berkuasa. Dia menegur, dia mencela, dia meyakinkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga dalam bagian ini kita akan melihat, dikatakan Yesus berbicara, ya, menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang apa? Ya. Tentang kerajaan Allah yang dimaksud tentang apa? Itu kita bisa lihat dalam peristiwa-peristiwa di mana Yesus menampakkan diri tentunya. Ya, karena ini memang dalam bagian itu. Dia menampakkan diri berulang-ulang dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yang akan kita renungkan bersama sekarang adalah tentang apa? Ya. Tentang kerajaan Allah itu tentang apa? Ya. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, itulah tentang hal percaya kepada kebangkitannya. Saudara, hal percaya kepada kebangkitan Yesus adalah hal yang paling mendasar. Itu sebabnya ketika dia menegur pun dia akan Alkitab mencatat seperti yang sudah pernah dia katakan. Karena semua yang terjadi tepat seperti apa yang sudah dikatakan. Bahwa dia benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kita melihat dalam beberapa catatan tadi yang telah kita lihat ayat-ayat itu, dalam setiap penampakan itu kita lihat sikap Yesus kepada murid-muridnya yang sangat tegas. Ya. Bagaimana dia mencela ketidakpercayaan, bagaimana dia menegur keraguan, bagaimana dia berusaha melalui berbagai macam cara sehingga murid-murid betul-betul mengenal dia. Murid-murid akhirnya berseru mengakui dia bahwa itu betul-betul Yesus yang telah bangkit. Pertanyaan tentunya timbul kepada kita. Mengapa harus kepada murid-muridnya? Mengapa tidak kepada orang lain yang ada di sekitar sana yang juga belum percaya? Mengapa harus kepada murid-muridnya? Saudara, ini pertanyaan penting. Mengapa Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya, dan mengapa Yesus harus sampai melihat keyakinan pada masing-masing mereka yang kuat, yang jelas, ya? Karena apa? Saudara, karena murid-murid inilah yang kelak menjadi pemberita Injil yang dikatakan berita yang kekal itu, berita yang tidak terbinasakan itu, berita tentang keselamatan, berita tentang kebangkitan. Mereka lah orang yang akan pergi, mereka lah orang yang akan bersuara, mereka lah orang yang akan menjadi pemberita Injil yang pertama. Yang justru kemudian setiap kali Yesus habis menegur, melihat mereka udah yakin, Yesus katakan, diutus mereka harus pergi memberitakan berita keselamatan. Sebagaimana disebutkan dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, dan gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ayat bagian B, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Selanjutnya dikatakan, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Yesus menegaskan, Yesus meyakinkan, Yesus ingin melihat betul-betul hati murid yang percaya dengan kuat tentang kebangkitannya. Karena mereka akan diutus untuk memberitakan tentang kebangkitan itu sendiri dengan segala kuasanya. Ya, kita melihat
pada bagian yang kedua, hal apa yang penting? Itulah tadi, berhubungan dengan pemulihan itu adalah hal menyangkut amanat agung. Menyangkut perintah untuk pergi memberitakan Injil. Dalam Matius pasal 28, Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu pergilah. Ya. Sesudah mereka dipulihkan, diyakinkan mereka betul-betul melihat ya, kebenaran Yesus bangkit itu, maka mereka kemudian diutus. Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya saudara, sesudah Yesus memulihkan murid-muridnya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Ya, Markus menulis dengan kalimat pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bagaimana dengan tulisan Lukas? Juga dituliskan dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-47. Dan lagi dalam namanya, dalam nama Yesus ya, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ya, Lukas menuliskan dengan kalimat ini. Dalam namanya, dalam nama Yesus. Yesus yang sudah bangkit itu, nama yang berkuasa itu, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Dan selanjutnya dikatakan, kamu adalah saksi. Murid-murid adalah saksi. Murid-murid adalah pemberitanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kalimat ini terkandung muatan makna yang begitu dalam. Bagaimana disebutkan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Dalam namanya. Jadi hanya di dalam nama Yesus ada dasar pertobatan dan pengampunan dosa yang sesungguhnya. Hanya di dalam nama Yesus ada kuasa pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Yesus berbicara kepada mereka tentang hal ini untuk mereka menjadi pemberita. Untuk mereka memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, yang sudah bangkit, yang adalah juru selamat itu. Selanjutnya saudara, di dalam Injil Yohanes kita melihat pada pasalnya yang ke-20 ayat 21. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Injil Yohanes menyebutkan berita pengutusan itu dengan kalimat, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus murid-muridnya. Ukurannya adalah sama. Pergi sebagai pemberita keselamatan. Pergi dengan visi Allah yang sama untuk menyelamatkan jiwa-jiwa berdasarkan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sama seperti Bapa mengutus aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita melihat di sini bahwa hal yang penting di dalam penampakan Yesus dan berbicara tentang kerajaan Allah, apa tadi yang pertama? Adalah hal percaya pada kebangkitannya itu sendiri, yang merupakan inti dari berita yang akan disampaikan oleh murid-murid. Yang kedua
adalah berbicara tentang perintah memberitakan Injil atau menyampaikan amanat agung ini. Dan yang ketiga, apa yang penting ya dalam penampakan Yesus kepada murid-muridnya, apa yang dibicarakan tentang kerajaan Allah adalah konsisten dan fokus. Ya. Konsisten dan fokus. Dalam pasal 20 dalam ayat yang ke-27 dari Injil Yohanes, pada waktu Yesus melawat Petrus, juga pada waktu Yesus melawat Thomas, saudara, tanda tidak mengingat perkataan Tuhan menimbulkan kekecewaan, ketakutan, tidak percaya. Sehingga kita melihat itu yang dilawat atau diurus oleh Yesus dalam diri murid-muridnya. Ketakutan sehingga dia harus berkata jangan takut. Kecewa sehingga harus kembali kepada aktivitas lama. Tidak percaya kalau tidak melihat seperti Thomas. Mengapa itu semua terjadi? Itulah karena tidak mengingat perkataan Tuhan. Itu bisa melemahkan dan membuat mereka akhirnya tidak meyakini kebangkitan Yesus. Ya, bersyukur Yesus punya cara melawat satu persatu dan memulihkan mereka. Kalau kita renungkan sama seperti Thomas, kita bisa katakan Tuhan sangat setia dalam membentuk murid-muridnya. Tuhan sangat setia dalam membentuk murid-muridnya. Begitu pula dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 19. Setelah kasih Petrus dipulihkan, maka Petrus seperti tidak punya rasa takut lagi. Dia setia sampai pada waktu matinya. Saudara, kasih kepada Allah akan mengakibatkan ya, orang menomorduakan yang lain. Kasih yang paling besar kepada Allah akan menghilangkan rasa takut. Dalam pasal yang sama, ayat ke-22, saya garis bawahi dengan satu kalimat, bahwa kasih karunia Allah atau kepercayaan Allah untuk tiap-tiap muridnya, tiap-tiap pelayannya itu berbeda. Karena itu, ya, jangan pernah membandingkan diri dengan yang lain. Karena kasih karunia Tuhan untuk masing-masing kita dan kepercayaan Tuhan untuk masing-masing kita berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, apa yang dapat membuat kita fokus dan tetap konsisten adalah bila kita setia melakukan kehendaknya. Tuhan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Dengan mengingat, dengan setia melaksanakan kehendaknya, mengingat janjinya, akan membuat kita betul-betul dapat mengasihi Tuhan dengan baik dan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat pada akhir pertemuan Yesus dengan murid-muridnya, Yesus mengingatkan mereka agar mereka melayani dengan kuasanya. Bagaimana mereka harus menanti ya, dan selalu menanti campur tangan Tuhan. Ada janji penyertaan bagi yang melakukan kehendaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya saya mau simpulkan dalam 4 bagian. Pertama, Yesus menampakkan diri berulang-ulang. Semua tepat seperti yang dikatakannya. Itu berarti setiap perkataan Yesus itu ya dan amin. Dan dia membuktikan bahwa dia betul-betul hidup. Yang kedua, Yesus menampakkan diri khusus kepada murid-muridnya adalah untuk memantapkan keyakinan mereka tentang kebangkitannya.
Mengapa? Karena merekalah yang pertama, mereka yang akan pergi sebagai pemberita tentang kebangkitan Yesus. Mereka yang harus pergi menyampaikan berita yang kudus dan kekal itu. Mereka yang harus pergi yang menyampaikan berita tentang pengampunan dosa dan hidup yang kekal itu. Itu sebabnya Yesus meyakinkan, Yesus mengurus, Yesus memulihkan mereka. Yang ketiga, bagi murid-murid atau bagi pelayan Tuhan yang melakukan kehendaknya, melaksanakan amanat agung, akan pasti menikmati janji tentang kuasa dan penyertaan Tuhan. Dan yang terakhir, tetaplah konsisten dan fokus pada masing-masing tanggung jawab kita. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan dan kepercayaan Tuhan untuk masing-masing pelayan, masing-masing kita berbeda. Ya, kiranya Tuhan menolong kita untuk kita belajar. Untuk kita belajar menjadi orang yang selalu mengingat, selalu mendengar perkataan Tuhan. Itulah yang diingatkan oleh Yesus dalam pertemuan terakhir dengan murid-muridnya. Menantikan kuasa yang dijanjikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya hal ini. Mengingatkan kita untuk selalu ingat dan selalu mendengar perkataan Tuhan agar kita bisa tetap setia. Kasih karunia Tuhan dan kepercayaan Tuhan ada pada masing-masing kita. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Tuhan memberikan tugas kepada kita. Tuhan yang memberikannya adalah Tuhan yang setia. Dia tidak hanya melepaskan kita, tetapi Dia bertanggung jawab. Dia menyertai kita dengan setia. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah saksi-saksinya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Tuhan, karena kami sadar bahwa kami diselamatkan adalah anugerah Tuhan semata-mata. Kami dapat dicelikkan, Tuhan mencelikkan mata kami, Tuhan memberikan pengertian kepada kami tentang kasih Tuhan yang besar, tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kami tahu itu adalah anugerah Tuhan untuk kami. Juga kami yang Tuhan panggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kami tahu bahwa itu adalah kasih karunia dan kepercayaan yang indah, yang luar biasa. Kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan, sebagai pengikut-Mu, sebagai saksi-Mu. Kami berdoa supaya kami merupakan orang-orang yang terus dapat melihat kebenaran, menikmati keyakinan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu. Dan kami pun akhirnya menjadi pemberita, karena kami sendiri sungguh-sungguh diyakinkan bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Tuhan, terima kasih. Engkau tidak hanya menyuruh kami, tapi Engkau memberikan seluruh perlengkapan. Engkau melengkapi kami dengan segala karunia dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam mendampingi kami, di dalam membuktikan kebenaran firman-Mu dalam tiap-tiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Teruslah Bapa, teruslah Engkau mempermuliakan diri-Mu dalam kehidupan kami dan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan biarlah firman Tuhan itu menjadikan pedoman hidup kita, menjadikan terang dalam hidup kita untuk melalui hari-hari yang akan kita lalui.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita iringi dengan pujian Dialah segalanya, Dia bagiku. Dan biarlah pujian ini sekaligus menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita satukan hati kita, jiwa kita, roh kita. Kita akan berdoa, kita mohon kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa di saat kita memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan waktunya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah yang telah menyatakan diri dalam Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena hari ini kami berada dalam ibadah persekutuan dengan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Berkati tiap-tiap kami yang sudah menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami ingin berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Khususnya bagi keluarga Salomo Bangun yang ada di Australia. Kami doakan Tuhan berkati mereka di dalam pelayanan mereka hari ini. Kiranya tangan berkat Tuhan menyertai mereka dalam mencapai jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Berkati juga untuk pelayanan mereka, kebutuhan mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Kami juga berdoa untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami doakan untuk wilayah ini supaya Tuhan memberkati pemerintah daerah dan juga gereja-gereja Tuhan yang ada di wilayah ini. Kami doakan supaya Tuhan berkati, sehingga umat Tuhan yang ada di sana di wilayah Nusa Tenggara Barat, mereka dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup untuk mencapai banyak saudara di sana untuk datang kepada Tuhan. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Kami doakan untuk situasi saat ini dalam menghadapi pandemi dengan keadaan masyarakat yang kami dengar beberapa wilayah masih begitu banyak yang terpapar. Kami doakan supaya Tuhan tolong pemerintah diberikan hikmat, kekuatan, kemampuan untuk dapat melakukan pengawasan yang ketat, sehingga dengan demikian masyarakat ada kedisiplinan sehingga tidak menyebarkan atau memperbanyak lagi untuk penyebaran virus ini Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan dalam usaha pemerintah untuk memberikan bantuan-bantuan bagi mereka. Kami doakan supaya Tuhan berkati sehingga semua bantuan itu boleh sampai kepada mereka membutuhkan. Kami juga doakan untuk gereja Tuhan yang ada di Indonesia, umat Tuhan, orang percaya yang juga senantiasa berdoa mohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan berkati dan Tuhan mendengar doa mereka, sehingga pada waktunya Tuhan akan membawa bangsa kami lepas daripada pengaruh ataupun penyebaran virus corona ini Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa wilayah yang terdampak bencana, baik di Jawa dengan gempa bumi, di NTT dengan badai Seroja. Kami doakan banyak orang yang trauma, banyak orang mengalami masalah-masalah sulit tentang ekonomi, bahkan juga banyak rumah mereka yang hancur. Kami juga doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka, pulihkan hati mereka, pulihkan jiwa mereka supaya mereka menjadi kuat menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Bapak, kami berdoa untuk YPP di Batu dengan semua program pelayanan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati pelayanan di Batu dengan semua program yang ada, baik untuk staf dan juga untuk mahasiswa, baik untuk I3 dan juga STTE dan juga ATI. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa untuk Hong Kong. Kami doakan untuk negara di mana kami berada. Tuhan berkati pemerintah daerah di sini yang juga terus berusaha untuk supaya menstopkan untuk penyebaran virus ini, supaya Tuhan berkati sehingga masyarakat diberikan kedisiplinan untuk menjalankan protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, orang percaya yang ada di Hong Kong ini, supaya Tuhan memberkati sehingga situasi saat ini menjadi kesempatan untuk mereka mencari Tuhan. Kami doakan untuk dunia saat ini, di mana beberapa negara dalam mengalami lonjakan terkena virus corona yang begitu tinggi, khususnya di India, bahkan juga di negara-negara lain. Kami doakan untuk umat Tuhan yang ada di sana. Mereka dalam ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, begitu banyak masalah. Kami doakan supaya Tuhan tolong lindungi mereka, dan kiranya melalui situasi ini banyak orang India boleh mencari Tuhan, boleh percaya kepada Tuhan. Juga di negara-negara di Eropa, bahkan juga di Amerika, kami juga berdoa supaya Tuhan tolong supaya virus ini tidak lagi semakin menyebar ke berbagai negara. Kami berdoa supaya Tuhan tolong umat Tuhan, orang percaya. Kami doakan Tuhan berkati mereka. Untuk Israel, umat pilihan Tuhan, kami doakan supaya Tuhan juga berkati bangsa ini sehingga tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, dan kiranya juga pelayanan atau penginjilan di antara bangsa Israel supaya lebih banyak orang boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kami doakan untuk pelayanan GMKIH yang ada di Hong Kong dan di Macau. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Terima kasih untuk dimulainya ibadah tatap muka walaupun dalam jumlah hanya 30%. Kami doakan supaya Tuhan berkati, sehingga dengan demikian jemaat boleh dapat berkumpul bersama untuk beribadah. Terima kasih untuk kerjasama dengan China Congregational Church dan juga Konsulat Indonesia. Kami doakan supaya Tuhan juga berkati. Juga jemaat yang ada di Macau hari ini, kami juga doakan supaya Tuhan memberkati mereka, sehingga sebagaimana Tuhan berkati kami di sini, maka jemaat di sana juga dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, Tuhan memberkati, sehingga semua persembahan dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bagi semua jemaat Tuhan, baik untuk jemaat orang-orang tua yang tidak bisa ikut dalam ibadah karena penyakit ini, kami juga doakan supaya Tuhan kunjungi mereka, hadir di tengah-tengah mereka, memberkati mereka, menghibur dan menguatkan mereka.
Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, Tuhan memberkatinya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita hari ini. Mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam kehidupan tiap-tiap pribadi kita, dalam pekerjaan kita masing-masing, dalam keluarga, dalam pelayanan kita masing-masing, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Akhirnya kami atas nama GMKIH mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.